Nah, pusaka ini punya usia yang sudah cukup panjang, lebih dari 500 tahun. Dan kalau kita lihat di sini adalah buatannya demikian rumit, dan sisik-sisiknya dari naga tersebut semua dibuat dari emas, dan di antara jalinan sisik-sisik emas itu terdapat mutiara mutu manikam. Inilah yang di keris-keris lain tidak pernah ada, dan keris ini merupakan satu andalan dari Museum Keraton Nusantara Jakarta. Keris ini pernah ke Brunei, dan di Brunei juga pangeran-pangeran yang ada di Brunei begitu tertarik dengan pusaka ini, dan pada saat rombongan saya mau pulang ke Indonesia, mereka mengatakan bagaimana kalau pusaka ini ditinggal di Brunei, berapapun harganya saya bayar. Tapi saya ingat pesan dari leluhur saya bahwa pusaka ini tidak boleh lepas dari tangan saya dan tidak boleh diperjualbelikan, apalagi untuk negara asing. Oleh sebab itu dengan susah payah saya pertahankan sehingga ini bisa kembali ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pangeran Nata Adikuna Masotoye Jayakarta Adiningrat. Dari kediaman saya Pesanggrahan Bumi Rawabino, saya ingin menunjukkan keris-keris pusaka dari leluhur saya. Dan ini merupakan jimat leluhur yang saya peroleh dari Adipati Punus. Karena saya adalah terah dari Demak, dan saya peroleh pusaka ini turun-temurun mulai dari kakek saya, buyut saya, moyang saya, dan akhirnya berada di tangan saya. Dan pusaka ini sering saya pakai di dalam kunjungan-kunjungan saya, terutama ke luar negeri. Dan saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai adidaya budaya yang namanya keris, karena keris telah diakui dunia sebagai warisan budaya dunia atau intangible heritage. Dan keris-keris yang sangat langka ini memang benar-benar merupakan jimat leluhur yang diberikan oleh nenek moyang kita, dan tugas kita sebagai generasi masa kini adalah memelihara dan mengagungkan keris sebagai budaya yang adiluhung. Dan hanya dengan budaya kita bisa adidaya di dunia. Pusaka ini sudah saya bawa hampir separuh belahan dunia ini. Saya pernah bawa pusaka ini ke India dalam satu acara yang sangat monumental, yang sangat membanggakan bangsa India, terutama di Karnataka, yaitu India bagian selatan. Di sana ada satu peristiwa yang namanya International Folk Art, yaitu festival dunia yang menampilkan seni-seni rakyat di Karnataka. Dan keris ini saya bawa sebagai perwakilan Raja dan Sultan Nusantara, di mana saya sebagai Sekjen Yara Sutra yang seharusnya berangkat bersama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin sebagai ketua. Karena beliau berhalangan, maka beliau menugaskan secara penuh kepada saya untuk mewakili Raja Sultan Nusantara hadir dalam festival folk art di Karnataka, Mumbai, India. Dengan membawa keris pusaka ini, maka India, terutama tamu-tamu agung dari pejabat-pejabat teras sampai kepada masyarakat-masyarakat yang tokoh-tokoh yang ada di sana, pada saat pembukaan berebut ingin memegang keris ini, karena di dalam keris ini terdapat satu keindahan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari mulutnya, maka dari mulut ini
akan keluar intan yang merupakan tanda kebesaran daripada pusaka ini. Dan matanya dari pusaka ini adalah merupakan satu manikam batu langka yang ada di Nusantara ini. Kemudian bentuk naga ini mencerminkan ibu pertiwi, yaitu bumi atau tanah air. Di dalam bentuk naga ini terdapat mahkota yang artinya adalah Raja Naga. Maka keris ini adalah keris Raja Naga yang dibalut dengan emas dan mutu manikam yang sangat cermat dibuat oleh empunya pada zaman Demak. Nah, pusaka ini punya usia yang sudah cukup panjang, lebih dari 500 tahun, dan kalau kita lihat di sini adalah buatannya demikian rumit, dan sisik-sisiknya dari naga tersebut semua dibuat dari emas, dan di antara jalinan sisik-sisik emas itu terdapat mutiara mutu manikam. Inilah yang di keris-keris lain tidak pernah ada, dan keris ini merupakan satu andalan dari Museum Keraton Nusantara Jakarta. Keris ini pernah ke Brunei, dan di Brunei juga pangeran-pangeran yang ada di Brunei begitu tertarik dengan pusaka ini, dan pada saat rombongan saya mau pulang ke Indonesia, mereka mengatakan bagaimana kalau pusaka ini ditinggal di Brunei, berapapun harganya saya bayar. Tapi saya ingat pesan dari leluhur saya bahwa pusaka ini tidak boleh lepas dari tangan saya dan tidak boleh diperjualbelikan, apalagi untuk negara asing. Oleh sebab itu dengan susah payah saya pertahankan sehingga ini bisa kembali ke Indonesia. Juga pusaka ini pernah saya bawa ke 9 negara di Amerika Serikat. Jadi saya mulai dari New York tentunya, ada ke Buffalo, ke Massachusetts, kemudian ke San Francisco, ke Bollywood, ke Hollywood, dan kemudian di sana mengagumkan orang-orang yang melihat pusaka ini. Kok masih ada di dunia pusaka yang seperti ini? Selama ini mereka hanya tahu bahwa Indonesia itu terkenal sebagai pembuat keris-keris yang punya keindahan yang luar biasa, dan mereka juga mendengar bahwa keris sudah menjadi warisan dunia. Tapi melihat wujud keris yang seperti ini mereka belum pernah melihat, sehingga pada saat ini saya bawa, berebutlah mereka ingin memegang keris ini. Dan juga di India juga terjadi seperti itu. Nah, kemudian keris ini dengan susah payah saya bawa ke negeri Paman Sam, dan yang paling sulit adalah di airport, karena begitu masuk itu terbunyi cedek, dikira saya membawa apa, dan begitu dikeluarkan saya membawa ini. Tadinya mau dirampas karena tidak boleh membawa barang-barang yang aneh, apalagi ini berupa senjata. Saya bilang bahwa ini adalah senjata leluhur dari nenek moyang kita dan tidak boleh lepas dari tangan saya. Jadi apapun, tidak ada pasal atau undang-undang yang melarang saya membawa senjata, karena ini bukan pistol, karena ini bukan senjata untuk teroris, tapi ini adalah senjata pusaka. Akhirnya saya lolos dan saya bisa membawa keris ini keliling ke 9 negara di Amerika Serikat. Nah, kemudian keris ini juga pernah saya bawa ke Malaysia, mulai dari Johor, negeri 9, Kuala Lumpur, dan yang luar biasa adalah pada saat ada acara peresmian Raja Sultan di Istana Lama Malaysia, pusaka ini juga saya bawa. Mereka terheran-heran, mereka belum pernah melihat bahwa ada pusaka yang penuh dengan permata mutu manikam seperti ini, dan mereka memang pernah dengar ada Nogososro, ada Sapu Intun, mereka pernah dengar, tapi keris yang seperti ini mereka belum pernah melihat, sehingga kekaguman mereka itu mengharapkan sama di Malaysia juga. Saya diminta untuk ini ditinggal, jangan dibawa ke Indonesia lagi. Saya mohon maaf pada mereka, karena ini adalah pusaka nenek moyang saya, maka saya harus bawa kembali ke Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, perhatikan pusaka ini memang pusaka yang unik dan aneh. Di mulutnya
ada satu intan yang sedemikian rupa, dan matanya yang merah ini juga dari batu permata yang sangat unik dan dicari susah, dan teristimewa ada di dalam bentuk sisik-sisik ini yang diukur dengan jalinan emas tua, emas murni. Kemudian di kepala naga kita lihat di situ ada stilisasi dari daun-daunan, dan di tengah stilisasi itu setiap ada titik daun di tengahnya itu ada permatanya, dan dari daun-daun yang ada ini dengan bentuk rekalsitrat, yaitu bentuk daun-daunan yang menjalin sedemikian rupa sampai ke ujung, merupakan satu keindahan yang luar biasa. Demikian juga di bawah tubuh naga, di sini juga ada hiasan dari emas yang berupa sulur-suluran dari daun-daunan yang dijalin sedemikian rupa sehingga artistiknya menjadi sangat luar biasa. Ini memang pusaka langka, dan berbahagialah yang bisa melihat pusaka yang langka ini. Mari kita pertahankan kebudayaan Nusantara, terutama keris menjadi warisan budaya dunia, dan keris adalah bagian dari martabat budaya bangsa yang tinggi nilainya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tinggi peradaban dan kebudayaannya, dan keris menjadi adidaya di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.